Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Miranda Aryatna dengan nomor induk mahasiswa 2006 0850 1008 dengan nomor urut absen 30 dari Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, kelas 01, angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kelompok saya, yaitu kelompok 2, tentang tafsir kebudayaan, dan saya juga akan menjelaskan materi dari kelompok lain, yaitu kelompok 6, yaitu tentang feminisme. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah teori antropologi kontemporer. Nah, langsung saja saya akan membahas materi dari kelompok kami atau kelompok 2, yaitu tafsir kebudayaan. Jadi, kebudayaan menurut pandangan Clifford Geertz adalah sebagai satu sistem makna dan simbol. Jadi, kebudayaan itu adalah sistem makna dan simbol. Ketika individu-individu mendefinisikan dunia atau memahami dunianya, menyatakan apa yang dia rasakan, menyatakan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, dan menilai apa yang ada di sekelilingnya. Itulah budaya. Jadi, ada yang harus digarisbawahi adalah dia ini tuh sistem makna dan simbol, dan disusun dalam rangka kita itu ingin memahami dunia kita, dan kita ingin mengungkapkan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan kita memberikan penilaian-penilaian terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi, hakikat dari budaya itu adalah satu sistem makna dan simbol. Jadi, budaya itu adalah hakikatnya satu sistem makna dan simbol. Berarti budaya itu adalah budi dan daya, buah cipta rasa karsanya manusia. Dalam Clifford Geertz, simbol dan makna, salah satu contohnya ialah ketika kita mengedipkan mata. Mengedipkan mata itu seperti kita ketika ada, contohnya ya, ada lawan jenis yang menarik, dan kebetulan pada saat itu kita bersama dengan teman kita. Kemudian kita memberikan kode kepada teman kita. Nah, kode itu kita mengedipkan mata kepada teman kita. Kedipan kita ini adalah bagian dari ekspresi, bagian dari makna yang kita sampaikan melalui simbol mengedipkan mata. Ekspresi budaya apapun dari manusia atau seseorang, itulah makna dari simbol tadi. Itulah simbol kebudayaan, itulah pengertian kebudayaan dari Clifford Geertz. Jadi, kebudayaan itu adalah satu sistem makna dan simbol yang disusun dengan pengertian di mana kita memahami dunia dan bagaimana kita mengungkapkan keinginan kita pada dunia, menyatakan apa yang kita rasakan pada dunia melalui cipta rasa dan karsa. Menurut Geertz, kebudayaan adalah sesuatu yang semiotik dan bersifat semiotis, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan simbol yang tersedia di depan umum dan dikenal serta diberlakukan oleh masyarakat bersangkutan. Sebab kebudayaan adalah anyaman makna-makna, dan manusia adalah binatang yang terperangkap dalam jaring-jaring yang ia tenun sendiri dari makna itu. Di sini Geertz agaknya menjadi penerus ide-ide dari Max Weber yang justru merendahkan derajat kemanusiaan, sebab diterima oleh semua pelaku kebudayaan karena sesuai berkembang dan dikembangkan oleh pelaku kebudayaan di sekitar lingkungan sosialisasi mereka. Oleh sebab itu, menurut Geertz, untuk mendekati, memahami suatu peristiwa sosial di tengah kelompok masyarakat yang mempraktekkan kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan yang ada di dalamnya, harus dicari melalui hubungan sebab akibat dan memahami
makna yang dihayati pada peristiwa sosial itu terjadi. Di samping itu, menurut Goetz, ada pengaruh sebab dan akibat antara konsep kebudayaan dan konsep manusia. Sesuatu konsep kebudayaan yang diciptakan oleh penciptanya, kemudian dipertahankan secara turun-temurun, akan membawa pengaruh terhadap konsep manusia yang kemudian, atau apapun yang dilakukan oleh manusia kini yang menerima atau meneruskan konsep kebudayaan dari para pendahulunya yang dipengaruhi oleh konsep kebudayaan yang dijalankannya. Melalui tafsiran kebudayaan, Goetz melakukan pendekatan dari hal yang umum, kemudian dibawa oleh pemahaman yang khusus. Di sini, dia memberikan contoh dan perhatian khusus pada praktek-praktek kebudayaan dan unsur-unsurnya, kehidupan religius dan tatanan kultural religius pada masyarakat Bali yang kuat. Sehingga walaupun masuknya kebudayaan modern dan sekuler di Bali yang mengakibatkan adanya perkembangan dan peralihan konsep pemikiran orang Bali tentang kebudayaan, mereka itu mampu mempertahankan nilai-nilai kehidupan tentang kultural religiusnya. Akibatnya, mereka mampu mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus mengembangkan konteks-konteks kemajuan yang ada di sekitarnya. Dengan pola mempertahankan inilah yang menjadikan Bali tetap menjadi pusat daerah wisata karena adanya objek pariwisata yang bernuansa cultural religius. Goetz juga menguraikan perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan evolusi pemikiran dari primitif kemudian berkembang menuju kemajuan yang modern. Tetapi pemikiran dan konsep tersebut tidak membawa praktek-praktek kebudayaan yang maju. Di sini terjadi suatu praktek kebudayaan yang meneruskan tradisi kebiasaan lama yang diberikan makna baru. Di sini terjadi suatu praktek-praktek kebudayaan yang meneruskan tradisi kebiasaan lama namun diberikan makna yang baru. Jadi maknanya baru tetapi prakteknya lama. Goetz yang mendukung ide-ide dari Max Weber menjadikan manusia berbudaya seakan binatang yang terperangkap. Jika demikian, maka manusia tidak mempunyai upaya untuk keluar atau bebas dari perangkap kebudayaan. Ia hanya bisa menunggu bantuan dari luar untuk membebaskannya. Jika tidak ada, maka dia akan mati dalam perangkap tersebut. Padahal, dalam bagian lain dalam tafsir kebudayaan, Goetz menguraikan tentang adanya evolusi pemikiran ini. Berarti jika manusia mengalami perkembangan pemikiran, peralihan, atau perangkap yang menjeratnya, atau ada di sekitarnya selain itu, Goetz juga tidak menguraikan dan memberikan perbedaan antara konsep kebudayaan dan konsep manusia. Ia hanya menunjukkan adanya dampak yang diakibatkan oleh konsep-konsep kebudayaan terhadap konsep manusia. Ini berarti manusia mendapatkan dampak yang buruk maupun baik dari kebudayaan. Hal tersebut perlu dipertanyakan, sebab jika kebudayaan merupakan karya manusia, maka konsep-konsep atau nilai-nilai dalam kebudayaan dan unsur-unsurnya adalah juga hasil dari pemikiran manusia. Jadi manusialah yang menentukan konsep-konsep kebudayaan. Dalam memahami kebudayaan, khususnya kebudayaan Bali, Goetz memakai metode yang memahami makna secara umum dan universal. Dan kemudian menuju hal yang khusus ini, dalam hal ini adalah praktek-praktek kebudayaan Bali. Metode ini yang seharusnya dipakai untuk memahami kebudayaan suatu suku atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Sampailah kita pada kesimpulan dari tafsir kebudayaan, yaitu tafsir kebudayaan adalah satu ilmu yang berusaha menggambarkan secara teoritik realitas sosial dan mendalami apa yang menjadi native point of view yang dimana bersifat deskriptif, khas, dan tidak berupaya merumuskan formula-formula hukum yang bersifat universal. Menurut Goetz, kebudayaan itu bersifat publik dan ideasional. Meskipun bersifat ideasional,
kebudayaan tidak berada di kepala seseorang, walaupun tidak dapat dibatasi apakah bersifat subjektif atau objektif, karena tingkah laku manusia merupakan tindakan simbolis, yaitu tindakan yang seperti suara dalam percakapan, cat untuk melukis, garis untuk menulis, atau suara dalam musik. Pertanyaan tentang apakah kebudayaan merupakan perilaku berpola atau suatu kerangka pikiran, atau bahkan keduanya agak tercampur menjadi satu dan kehilangan maknanya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tafsir kebudayaan dari materi kelompok 2 atau kelompok saya. Selanjutnya kita akan beralih ke materi kelompok 6, yaitu materi tentang feminisme. Jadi secara etimologis, feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi feminim, yang memiliki arti bahwa memiliki sifat sebagai perempuan. Kemudian kata feminim itu ditambahkan imbuhan isme menjadi feminisme yang berarti perihal perempuan, di mana feminisme itu sendiri merupakan gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara hak perempuan dan hak laki-laki. Pada awalnya, feminisme muncul ketika kaum perempuan mulai sadar untuk mengorganisir dirinya dalam skala yang cukup besar dan efektif untuk memperbaiki keadaan mereka. Gerakan feminis ini dimulai sejak abad 18, di mana tokoh perempuan dari Inggris, yaitu Mary Wollstonecraft, menerbitkan bukunya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, di mana untuk pertama kalinya ide-ide abad pencerahan dikaitkan dengan kondisi perempuan. Dalam bukunya tersebut, Mary mengungkapkan atau menganggap bahwa permasalahan utama yang menghalangi perempuan untuk berjuang untuk memperbaiki dirinya adalah karena perihal tirani rumah tangga. Tirani rumah tangga yang dimaksudkan adalah pada saat itu perempuan hanya bisa berdiam diri di rumah dan ekonominya itu bergantung pada laki-laki, sehingga Mary mengajukan penyangkalan mengenai hak-hak politik, pendidikan, dan pekerjaan setara terhadap perempuan. Pemikiran dari bukunya inilah yang menjadi landasan feminisme modern. Lalu beranjak pada saat Revolusi Perancis, pada saat itu perempuan sudah diberikan kesempatan untuk menyingkirkan kondisi-kondisi yang usang tidak hanya pada level individual, tetapi juga pada level sosial, di mana salah satu tokohnya ialah Olympe de Gouges, yang menyuarakan kesetaraan dan hak sakral atas harta kepemilikan untuk perempuan yang sudah menikah ataupun perempuan yang hidup sendirian. Dan pada tahun 1791, Olympe de Gouges menerbitkan deklarasi hak-hak perempuan, di mana yang menyuarakan kesetaraan hak dalam hukum, pemerintahan, dan pendidikan. Lalu di Amerika, tokoh yang menyuarakan gerakan feminis adalah Elizabeth Cady Stanton, yang dimana pada tahun 1848 dia menerbitkan Konvensi Hak-Hak Perempuan yang memberi usulan resolusi radikal yang dimana perempuan harus turun ke jalan untuk berkampanye demi hak pilih. Nah, setelah itu Elizabeth dan partnernya, yaitu Susan B. Anthony, berbicara di rapat-rapat di seluruh negeri untuk mengkampanyekan kondisi
buruh perempuan, pernikahan atas upah, dan hak milik perempuan, pendidikan, dan hak pilih untuk perempuan. Mereka juga mengajukan banding ke parlemen untuk menentang undang-undang yang mengharuskan seorang majikan untuk membayar upah seorang pekerja perempuan dan suaminya. Setelah membuat petisi pada tahun 1850, akhirnya parlemen negara di sana mulai menunjukkan simpati terhadap gerakan dari konvensi hak-hak perempuan tersebut. Akhirnya pada tahun 1860, 14 negara bagian mengesahkan pembaruan mengenai hak milik perempuan. Lalu di Inggris terdapat tokoh-tokoh yang memperjuangkan hak pilih, yaitu Emmeline Pankhurst bersama dua anaknya, yaitu Christabel dan Sylvia Pankhurst. Mereka mendirikan Women Social and Political Union atau WSPU pada tahun 1903. WSPU itu tumbuh secara masif pada tahun 1911, di mana pada saat itu Perdana Menteri menjanjikan sebuah undang-undang yang menyajikan hak pilih kepada perempuan. Namun tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Hal tersebut membuat hak perempuan pada saat itu melakukan unjuk rasa dan mogok makan. Puncaknya ketika Perang Dunia ke-1 dimulai, pemerintah Inggris melemah akibat perang tersebut dan bangkrut di hadapan serangan dari gencaran yang dilakukan perempuan pada saat itu. Akhirnya pada tahun 1918, kaum perempuan mendapatkan hak pilihnya. Setelah berbagai gerakan perempuan yang tumbuh menjadi kekuatan politik yang besar tersebut, yang menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara. Pada intinya terdapat 3 arus utama feminisme, yaitu feminisme radikal, feminisme sosialis, dan feminisme liberal, di mana pada feminisme radikal permasalahannya itu lebih kepada patriarki, dengan gerakannya berupa kampanye dan demonstrasi, dengan melawan kekerasan laki-laki terhadap perempuan, pemerkosaan terhadap perempuan, dan pornografi. Sedangkan pada feminisme sosialis melihat permasalahan berupa dominasi laki-laki dan eksploitasi kelas, dan gerakannya yaitu gerakan anti-imperialis, organisasi buruh, dan partai politik kiri. Sedangkan permasalahan pada feminisme liberal adalah prasangka mengenai sistem yang harus dikoreksi dengan gerakannya, yaitu lobby-lobby pemerintahan yang pro dengan perempuan, mewujudkan deklarasi dengan melahirkan undang-undang kesetaraan hak. Pada perkembangannya dapat kemunculan aliran feminisme lainnya, yaitu feminisme psikoanalisis, eksistensialis, postmodern, multikultural dan global, serta ekofeminisme. Namun pada intinya feminisme itu lahir karena kebangkitan perempuan
yang ingin menggeser statusnya sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Pada intinya, feminisme itu lebih kepada perjuangan dalam mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil menuju sistem yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Nah, pada dasarnya kelompok feminisme ini hadir untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap ketidakadilan. Ada hierarki, misalnya perempuan menempati posisi kelas 2 dari laki-laki dari hal apapun. Misalnya, laki-laki diberikan prioritas. Dasar dari perjuangan kelompok feminisme ini adalah berasal dari isu gender. Jadi, kelompok gender atau pejuang gender menyatakan bahwa yang membedakan laki-laki dan perempuan itu adalah persoalan kodrat. Bahwa secara fisik perempuan memiliki alat reproduksi dan laki-laki tidak mempunyai alat reproduksi. Jadi perempuan itu bisa hamil, melahirkan, dan menyusui. Kenapa kelompok feminisme ini hadir? Karena banyak orang yang tidak memahami apa itu gender. Jadi gender itu adalah peran yang bisa dipertukarkan. Kemudian dari istilah gender ini muncul istilah bias gender. Nah, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dari perjuangan feminis ini adalah 3 poin, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Selebihnya, perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Jadi, selama peran itu masih bisa dipertukarkan, maka itu adalah isu gender. Tetapi ketika tidak bisa dipertukarkan, itu adalah sesuatu yang telah kodrati. Isu gender dan isu kelamin itu beda. Kalau gender itu adalah peran yang bisa dipertukarkan. Itulah yang diperjuangkan oleh kelompok feminis. Karena kadang sesuatu yang bukan kodrati itu terkadang masyarakat membuat sebuah konstruksi sosial yang diperjuangkan oleh kelompok feminis itu mengatakan bahwa kadang orang menganggap sesuatu yang pada dasarnya hanya hasil dari konstruksi budaya seakan-akan dianggap sebagai kodrat. Misalnya ada perempuan yang menjadi pesepak bola dan ada orang yang mengatakan bahwa hal itu menyalahi kodratnya. Pernyataan inilah yang salah atau keliru. Yang menyalahi kodrat itu adalah ketika laki-laki melahirkan, menyusui, dan hamil. Nah, itu baru menyalahi kodrat. Tetapi ketika perempuan menjadi tukang ojek, memanjat pohon, perempuan menjadi kuli, itu tidak menyalahi kodrat. Nah, artinya perempuan memiliki hak yang sama dan akses yang sama terhadap profesi apapun. Selain 3 poin tadi, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui, maka perempuan dan laki-laki memiliki potensi yang sama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang materi feminisme. Nah, sampailah kita pada akhir video di mana telah dijelaskan tadi materi tentang kelompok 2 yaitu tafsir kebudayaan dan materi kelompok 6 yaitu tentang feminisme. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.